وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. As-sarair jamak sarirah. Sarirah maknanya adalah rahasia yang ada di dalam hati kita, yang tidak diketahui kecuali yang mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari yang rahasia. Ada yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Ada yang lebih tersembunyi dari rahasia. Apa itu? Rahasia tersembunyi, tapi ada yang lebih tersembunyi dari rahasia. Kalau rahasia itu minimal ada kita yang tahu. Kita, rahasia saya dengan Allah, Allah tahu. Ada yang lebih rahasia daripada itu, yang lebih tersembunyi. Apa itu? Yang hanya diketahui oleh Allah. Saya sendiri tidak tahu. Jadi Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh hambanya. Misalnya besok antum makan apa? Tidak tahu kan? Tahu? Tidak. Tapi Allah tahu tidak? Tahu. Subhanallah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. As-sarirah adalah sesuatu yang sifatnya batin, yang ada pada diri seseorang. Nah, hari ini kita masih bisa bersembunyi. Hari ini kita masih bisa berahasia. Tetapi besok tidak. Dan memang rahasia itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Manusia dalam hal ini terbagi kepada tiga. Ada orang yang berusaha memperbaiki tampilan zahirnya. Zahirnya, Masya Allah, beribadah sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang disyariatkan. Sungguh-sungguh melakukan apa yang disyariatkan. Tidak mau salat kecuali seperti apa Nabi salat. Tidak mau berpuasa kecuali seperti apa Nabi berpuasa. Tak melaksanakan haji kecuali seperti apa Nabi naik haji. Tak beristri kecuali kecuali satu, ya, tidak bisa kecuali Nabi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi semuanya gerak-geriknya harus. Cuman kadang-kadang terlupa membenahi as-sarirah, membenahi yang rahasia. Sehingga tidak jarang seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan juga Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan tidak jarang kita, khususnya di kalangan al-khalaf, kalangan kita yang hari ini sibuk dan Masya Allah perhatian sangat besar pada masalah ini, menghidupkan syariat dan sunnah Nabi SAW, tapi lupa untuk menata, lupa untuk mengatur dan memperhatikan masalah yang ada dalam hati, sehingga masih ada di dalamnya sifat-sifat ujub, sifat-sifat kagum pada diri sendiri. Ada sifat-sifat riya yang bila tidak dipuji merasa hidup tak berarti, sehingga kadang-kadang memisahkan diri dari jemaah yang selama ini bersamanya. Masih ada sifat-sifat hasad dan dengki. Si fulan sama-sama dengan saya melakukan sesuatu, tetapi kenapa dia diangkat, saya diturunkan? Masih ada ghibah,
benci yang tidak beralasan secara syar'i. Karena kalau benci syar'i berpahala. Authaqul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, yaitu sekuat-kuat tali pengikat iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Pihak kedua melihat banyak di antara saudaranya yang hanya memperhatikan masalah zahir, tampilan luar, beramal benar sungguh-sungguh dengan amalan yang terlihat, tetapi tidak memperhatikan masalah hati. Karena terlihat angkuh dan sombong kadang. Lahir, karena syaitan itu tak biarkan kita bebas dari apapun. Syaitan tak biarkan kita bebas. Kalau kita lulus dalam memelihara zahir, dia akan pindah ke batin. Maka di pihak lain ada pula melihat saudaranya yang sibuk dengan yang zahir, tampilan zahir, ibadah bagus, ya, zahirnya keyakinan bagus, tetapi tidak memelihara hati dari penyakit-penyakit tadi. Nah, mereka pun sibuk dengan membahas masalah hati. Masalah hati, menggembleng diri untuk tidak riya, menggembleng diri untuk tidak hasad, menggembleng hati untuk tidak dengki, menggembleng hati untuk tidak tamak. Tetapi mereka lupa pula memperhatikan al-zahir. Mereka tidak peduli mengamalkan apakah ini benar atau salah. Yang penting di sini. Yang penting di sini. Alasannya at-taqwa hahuna. Takwa itu kan di sini, bukan pada amalan zahir. Sampai-sampai ada pula yang disuruh berjilbab, tidak mau. Yang penting jilbabin hati dulu. Kalau hati sudah dijilbabin, tertutup dia. Hati tertutup, takkan dapat hidayah. Jadi sibuk masalah hati, tetapi tidak mau memperhatikan masalah zahir. Padahal kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang saya muliakan, zahir tidak kalah pentingnya pula. Zahir tidak kalah pentingnya pula. Akan kita lihat bagaimana baginda Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau menyuruh kita salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti apa kalian melihat saya salat. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya manasik kalian. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Saya tidak tahu apakah masih bertemu lagi dengan kalian setelah ini. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Dan ketika Nabi alaihissalatu wassalam melihat sahabatnya memakai cincin di tangan, di jari manisnya yang terbuat dari emas, Nabi panggil, dia ambil dan dibuangnya. Ini tampilan zahir. Dan ketika dilihatnya salah seorang sahabat, Amr bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana sarungnya menyentuh tanah atau menutup mata kakinya, dipanggil oleh Nabi SAW, irfa' thawbak fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Angkat pakaianmu karena sesungguhnya lebih bertakwa terhadap Rabbmu dan lebih menjaga kebersihan pakaianmu. Lalu dia beralasan, ya Rasulullah, kaki saya ada cacatnya. Nabi berikan alasan pula berdasarkan firman Allah. Alasan dia malu, lalu dia Allah malu kepada makhluk Allah, lalu Nabi sebutkan ini, inna khalqallahi kullahu hasan. Sesungguhnya ciptaan Allah itu semuanya baik. Walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqawim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk.
Masya Allah. Ciptaan Allah itu semuanya bagus. Masya Allah. Selepas itu la yura illa wahasira thawbihi ila ansafi saqaihi. Setelah dapat pernyataan Nabi bahwa ciptaan Allah semuanya baik, maka indah, maka dia pun tak terlihat setelah itu kecuali mengangkat pakaiannya ke pertengahan betis. Masya Allah. Berarti tampilan zahir adalah tanda baiknya yang ada di dalam. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalbu. Ingat, di dalam jasad itu terdapat mudghah, segumpal daging. Bila ia baik, maka baik jasad semuanya. Dan bila dia rusak, rusak semuanya. Nah, bila seseorang baik di hatinya, akan keluar yang baik di jasadnya. Amalannya akan dia perhatikan. Oleh sebab itu, maka kita dapatkan as-salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bukan hanya sekedar menjaga manajemen hati, tetapi juga manajemen jasad. Jadi tampilan zahir harus terpancar dari bersihnya yang ada di dalam. Jadi ketika kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang dipuji Allah. Fala wa afwan walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu wa la yajiduna hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang yang lebih dulu mendiami tanah Yathrib, Madinah, dan beriman, mereka mencintai yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, kaum muhajirin. Wala yajiduna hajatan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak mengharapkan di dalam dada mereka sesuatu apapun karena kedatangan orang-orang muhajirin itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka mendahulukan saudaranya atas diri mereka sekalipun mereka dalam kesulitan. Nah, apa yang di dalam hati, karena mereka bukan berharap imbalan atau pemberian atau jasa yang disebut-sebut, sehingga mereka dengan demikian menampakkan dalam zahirnya bahwa mereka mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri, bahkan lebih, sampai-sampai mereka bersihnya hati membuat mereka rela berbagi, bahkan memberikan apa yang paling berharga bagi diri. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, yang dirahmati Allah SWT, kita dapatkan as-salaf, khususnya as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum, mereka memang manusia biasa, tetapi mereka memperhatikan dua-duanya. Mereka tidak mau beribadah, tidak mau beramal kecuali harus benar, dan tidak mau pula beramal kecuali mesti ikhlas, mesti bersih. Makanya mereka itu disifati Allah dengan banyak sifat, di antaranya walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka itu adalah orang-orang yang memberikan apa yang bisa mereka berikan, yang mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan dari ketaatan. Wa qulubuhum wajilah, padahal hati mereka tetap merasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Jadi ada 3 jenis kita. Satu, sibuk dengan penampilan zahir, tapi hati tidak dijaga, sehingga amalnya siang ini dilakukan, siang itu juga sirna, karena ujub yang masuk di dalam hati. Apalagi sombong yang dipelihara, sampai-sampai kita melihat yang tidak sama dengan kita tak berarti sama sekali, sibuk memperhatikan amalan orang, lupa menjaga amalan sendiri walaupun zahirnya bagus. Yang kedua, tidak peduli pula dengan yang zahir-zahir, yang penting di sini asal hati bagus, asal niat ikhlas, pasti diterima. Ini juga keliru. Tetapi yang seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, yang dilakukan oleh as-salaf seperti yang Allah puji dalam Al-Quran dan Nabi SAW sanjung dalam hadis-hadisnya, bahwa mereka adalah senantiasa menjaga yang di dada, yang rahasia, dan mereka juga memperhatikan yang terlihat dan nampak. Syiar-syiar harus hidup. Mereka tidak mau melakukan kecuali yang Allah dan Rasulnya perintahkan, yang Allah dan Rasulnya inginkan, tidak melakukan hal-hal yang diada-adakan. Inilah as-sahabatul kiram alaihim ridwanullahi ta'ala